Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini melaksanakan perkuliahan pengantar makro yang membahas tentang ekonomi terbuka. Tapi materi yang akan kita singgung sekarang itu masih setengah ya kemarin. Yang akan kita lanjutkan dulu, nanti di sesi selanjutnya kita lanjutkan materi lanjutannya. Ada sampai di sini tentang pembahasan tentang apresiasi sama depresiasi ya. Jadi kalau kalian harus bisa sedikit membedakan nanti istilah apresiasi sama depresiasi dari sudut pandang ekonom sama pandangnya akuntansi ya. Kalau apresiasi itu maknanya adalah penguatan mata uang. Jadi penguatan nilai tukar ya lebih tepatnya. Jadi di sini apresiasi ya artinya adalah terjadi peningkatan nilai mata uang yang diukur dengan mata uang di luar ya, yang akan mampu kita beli. Sedangkan kalau depresiasi itu sebaliknya, berarti itu terjadi pelemahan ya, yaitu nilai mata uang kita itu menurun dibandingkan nilai mata uang asing yang mampu kita beli. Kalau apresiasi menguat, sedangkan depresiasi melemah. Nah, contohnya, kalau kalian lihat misalnya $1 setara dengan 10.000 itu dinamakan ketika dia pindah menjadi $1 menjadi 15.000 dinamakan depresiasi atau terjadi pelemahan. Tapi kalau seandainya dari 15.000 $1 setara dengan 15.000 berubah menjadi 10.000, maka kita namakan terjadi penguatan ya atau apresiasi. Oke, kita coba lanjut dulu. Nanti pembahasan itu lebih banyak dalam teori ya, dalam manapun ya. Kalau kalian lihat di pelajaran makro sekalipun, yang harus dipahami dan harus dilihat itu adalah nilai real ya. Kalau sebelumnya pertama kali kita kuliah diajarkan tentang bagaimana menghitung GDP real ya. Kemarin beberapa kali pertemuan juga menyinggung tentang suku bunga real. Dalam pembahasan ekonomi terbuka itu juga yang akan kita gunakan itu pemahamannya adalah nilai tukar real ya. Jadi bukan $1 setara 15.000 atau $1 setara dengan 10.000, tapi adalah kekuatan atau seberapa kuat uang itu mampu digantikan dengan yang lainnya. Yang kita menggunakan ya tingkat barang dan jasa yang dapat kita perdagangkan dengan negara lain ya. Nah, rumusnya ini khusus kalau kalian lihat bukunya si Menkyu, dia menggunakan rumus nilai tukar real seperti ini, yaitu adalah nilai tukar nominal ya. E adalah nilai tukar nominal, sedangkan P itu adalah nilai harga domestik. P star ya atau P bintang itu adalah nilai harga di luar negeri. Nah, di sini nominal exchange rate itu harus hati-hati kalau kalian lihat ya, pemahaman di bukunya Menkyu itu adalah nilai mata uang asing dibagi dengan mata uang lokal. Sekarang kita coba pindah ke Word dulu ya. Jadi sambil mereview ya, kita misalnya awalnya $1 ya sama dengan 10.000 rupiah ya. Terus tiba-tiba ya berubah misalnya. Sekarang $1 menjadi Rp 15.000. Nah, ini apa namanya? Dinamakan apa nih? Apresiasi, depresiasi? Apa nih namanya? Dan bagaimana kalau sebaliknya? Kalau terjadi dari perubahannya adalah dari 15.000 menjadi 10.000. Ya, nah, ini apa namanya? Dinamakan apa nih? Di atas apa? Ini di bawah? Depresiasi. Yang mana dia?
Yang di atas. Depresiasi yang di atas, Pak. Oke, depresiasi yang di atas. Depresiasi ya. Nah, di bawah apa namanya? Apresiasi, Pak. Apresiasi, Pak. Oke, apresiasi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada rumus untuk mencari nilai tukar real ya. Nilai real. Masih ingat maksud dari? Ingat? Lupa. Oke lah, kita coba ya. Ke rumusnya. Nilai tukar real ya. Kalau yang nominal itu yang mana sih? Ya, ini nominal tadi ya. $1 sama dengan 15.000, atau $1 sama dengan 10.000 itu nominal. Tapi yang harus dilihat nanti adalah cara penggunaannya adalah nanti ya, kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah ini. Oke, dikali dengan harga dalam lokal atau luar negeri. Harga dalam negeri atau luar negeri. Nah, kalau lupa nih. Tuh, P ini apa? P ini apa? P apa? P tanpa yang bersih nih ya. P bersihnya apa sih? Dikali P di bawah atau P kali bintang ya. P bintang ya. P star. Apa bedanya? P biasa itu adalah harga dalam negeri ya. Sedangkan P bintang ya, P bintang itu adalah harga luar negeri. Nah, maknanya apa? Contoh ya, baju lah, baju kan biasanya sama di sini sama di luar sama. Anggaplah harga baju di dalam negeri misalnya itu harga baju berapa sih? 25 dapat ya? 30 lah ya, 30.000 misalnya. Nah, sedangkan di luar negeri mungkin ya, nah, harganya adalah $3 gitu, seperti itu. Ya, contoh itu contoh. Nah, di sini ada satu lagi E itu apa sih? E itu apa? Itu adalah nilai tukar nominal. Rumusnya apa? Nah, di sini yang harus diingat adalah kalau di buku Menkyu ya. Buku Menkyu itu menggunakan adalah mata uang asing ya, dibagi dengan mata uang lokal. Nah, jadi kalau seandainya ini yang kita pakai $1 sama dengan 15.000, maka cara menuliskan itu adalah seperti ini. Itu dibagi 15.000. Nah, ini cukup membantu kalau seandainya kita ya berubah misalnya. Berubah mata uang itu misalnya menjadi ya 1/10.000 misalnya. Mana besar? Yang kiri atau sebelah kanan? Mana yang besar? Saya besar. Oke. Mana yang besar? Yang kiri atau kanan? Yang ini atau yang sebelah kanan? 1/15.000 atau 1/10.000? Mana besar? 1/10.000, Pak. Oke, 1/10.000 itu lebih besar ya, atau lebih kecil dibandingkan itu. Maka kesimpulannya itu adalah terjadi. Ini namanya apa? Terjadi dari 1/15.000 menjadi 1/10.000. Namanya apa? Mata uang menguat atau melemah?
Saya ulang lagi, mana besar 1/15.000 sama 1/10.000? Jadi jawabannya adalah besar 1/10.000. 10. Oke, sekarang apa namanya? Dari 1/15.000 menjadi 1/10.000. Apa namanya? Menguat, melemah? Dulunya kita bisa ilustrasikan seperti ini ya. Kita dulunya butuh 15.000 untuk dapat $1. Sekarang kita cukup dengan 10.000 dapat $1. Artinya uang kita menguat atau melemah? Menguat, karena kita tidak butuh uang banyak untuk mendapatkan ini apresiasi. Apresiasi. Ya. Nah, jadi dengan cara mata uang asing dibagi mata uang lokal ini cukup membantu kalau seandainya terjadi penguatan atau pelemahan. Maka banyak senior kalian yang mana IE mungkin skripsi ketika dia olah datanya aneh ketika lihat kok ketika mata uang berubah dari 10.000 menjadi 15.000 gitu kan, cara melihatnya agak aneh gitu ya. Ya karena salah, yang digunakan IQ itu adalah mata uang asing dibagi dengan mata uang lokal gitu. Nah, itu lebih bagus ya untuk melihat kalau seandainya kita mengolah data secara statistik, menerjemahkannya lebih mudah. Oke, kita balik lagi contoh, kita balik pada sini. Ya, ini ya tadi nominal exchange rate atau nilai tukar nominal itu adalah mata uang luar negeri dibagi dengan mata uang domestik. Ada contoh, misal ya di Amerika ya, Big Mac ini McD ya, dijual dengan $2,5 ya. Sedangkan di Jepang cuma seharga 400 yen. Contoh tadi baju ya, saya ilustrasikan baju ya. Nah, di sini nilai tukar nominal itu adalah 120 karena dia mata uang asing per $1 ya. Jadi hati-hati itu. Sedangkan kalau buku ini buku Amerika gitu. Jadi cara melihatnya adalah 120 itu mata uang asing. Dolarnya berapa? $1 gitu. 120 per 1. Nah, di sini 120 dikali P itu adalah harga di domestik, yaitu harga McD-nya di Amerika, yaitu $2,5. Berarti 120 kali 2,5 itu. Ya. Berapa? 300. Nah, sedangkan harga di Jepang itu 400. Kan nanti kita dapat nilai tukar real itu adalah 300 dibagi 400, berarti 3/4 ya. 3/4. Nah, terjemahan, cara menerjemahkan angka ini adalah nanti seperti ini. Ya, kita mendapatkan bahwa 0,75 Japan Max, Big Max per ya secara real ya 0,75 ya McD di Jepang per 1 McD di US dollar. US. Nah, maknanya apa? Kalau kita interpretasikan untuk membeli ya Big Mac di Amerika, satu McD di Amerika, itu si orang Jepang ini itu harus mengorbankan ya, sacrifice sejumlah uang yang itu dia peroleh mampu ya membeli 3/4 McD di Jepang. Ya. Jadi untuk membeli satu McD, orang Jepang itu cukup mengorbankan sejumlah uang yang untuk memperoleh 3/4 McD di Jepang. Makanya apa dong? Mana lebih mahal? Di Amerika atau di Jepang? Mana lebih mahal? Mana lebih mahal? Apakah harga di Jepang lebih mahal atau di Amerika lebih mahal? Kok kita coba contoh lain ya. Kalau seandainya belum bisa, kita coba ke sini ya. Misal ya, tadi kan contoh tuh harga ini kita pakai ya. Anggaplah contoh harga baju di Indonesia ya.
P 30.000 ya. Silakan. Dan harga baju di Amerika itu sama dengan $3 ya. Nah, nilai tukar itu adalah $1 setara dengan 10.000 ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini, nilai tukarnya berapa? Nilai tukarnya adalah rumusnya ya. Nilai tukar E-nya adalah ini 1/10.000 ya. Ini adalah 1/10.000. Sedangkan P harga itu adalah 30.000. Harga domestik ya 30.000. Sedangkan di luar itu adalah 3. Sekarang kita lihat ini angka kurang bagus nih. Setara nih sebenarnya. Gak apalah. 30.000 bagi 10.000 berapa? 30.000 bagi 10.000. 3, Pak. 3 ya. 3, Pak. 3 bagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. Nah, di sini memang satu baju setara sebenarnya. Jadi harga baju di Amerika sama di Indonesia sama. Karena kita bisa menukar dengan mata uang yang sama untuk mendapatkan baju yang sama gitu ya. Antara di US atau di Amerika. Tadi kan contohnya ya, kalau kalian tukar nih uang kalian 30.000 kan dapat $3. $3 bisa dapat satu baju di US sama dengan Indonesia. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita contoh yang selanjutnya? Sekarang terjadi, dan ini juga akan membantu menyimpulkan hal yang akan kita lihat nanti ya. Jadi 15.000. Berapa nih tukar realnya? Berapa nih tukar realnya? Berarti kan ini tinggal ya. 1/15.000 kali 30.000. Ini berapa? 30 bagi 15. 2, Pak. 2, Pak. 2 ya. 2/3. 2/3 sekarang. Nah, artinya apa nih? Dengan uang ya, dengan uang yang kita samakan atau nilai tukar real ya, itu ya, di Indonesia kita hanya kebagian 2/3 baju, belum utuh bajunya ya. Tapi dengan uang itu di Amerika kita bisa dapat, kita dapat satu baju dengan uang yang sama ya. Kalau gitu mana yang kuat mata uangnya dan mana yang lebih murah tanda kutip ya, barang di Indonesia atau barang di luar? Barang di luar, Pak. Barang di luar. Kalian berarti kita dengan uang yang sama deh, setara gitu kan. Kita telah melakukan penyetaraan. Kita ada contoh yang bagus juga kalau di Al-Quran itu kan, kalau seandainya seseorang itu sabar, dia bisa kekuatan orang muslim itu setara dengan 2 kaum kafir. Nah, itu ada seperti itu kan. Nah, ini sama kayak gitu dengan mata uang yang sama misalnya. Ternyata di Amerika Serikat kita bisa dapat satu baju, tapi dengan uang yang sama kita cuma mampu 2/3 baju, belum utuh bajunya. Nah, berarti kan kita juga bisa menyimpulkan ya tadi bahwa ternyata harga baju di luar itu lebih murah. Nah, ini juga akan menjadi simpulan kita juga. Ya. Dari 10.000 menjadi 15.000 ini ya. Ya, ini kasus satu lah kita namakan itu ya. Kasus 2. Dari kasus 1 menjadi kasus 2. Itu yang terjadi nilai tukar kita. Apresiasi atau depresiasi? Apresiasi atau depresiasi? Depresiasi, Pak. Dari 10.000 menjadi dari 10.000 ya. 15.000.
Jadi 15.000 itu kasusnya ini ada depresiasi. Karena pelajaran kita lanjutan nanti, ternyata dengan depresiasi ini barang di luar relatif mahal atau murah? Murah atau mahal? Murah, Pak. Murah. Ya. Dan barang dalam negeri relatif mahal ya. Ini juga akan membantu kalian ya. Kenapa ketika mata uang itu terjadi depresiasi ya? Kalau seandainya relatif murah di luar, kira-kira kita akan beli barang di luar atau dalam negeri? Di luar, Pak. Di luar. Nah, itu namanya apa? Beli barang di luar itu namanya ekspor impor. Impor, Pak. Nah, Impor, Pak. ini dengan depresiasi ini yang terjadi adalah pasti ujung-ujungnya adalah terjadi impor. Nah, maka tugas Bank Indonesia salah satunya ya, menjaga nilai tukar juga. Tugas Bank Indonesia. Jadi kalau kalian kerja nanti di Bank Indonesia, ya tugas ini gitu. Bagaimana menjaga nilai tukar ya. Karena apa? Dampaknya pada perekonomian besar sekali. Kalau terjadi depresiasi misalnya, barang di luar itu lebih murah. Dan barang dalam negeri itu relatif lebih mahal. Nah, kalau terjadi apresiasi gimana? Kalau terjadi apresiasi apa dampaknya? Nah, kita contoh saja ya. Kita pakai contoh yang ketiga sekarang. Kasus ketiga sekarang. Nah, ini menjadi 5.000 misalnya. $1 sama dengan 5.000. Nah, berarti lanjutannya berapa? Ini 1/5.000 ya. 30 bagi 5 itu berapa? 6, Pak. 6, Pak. 6 ya. 6 bagi 3? 2, Pak. 2, Pak. Wah, Sekarang kita terbalik nih, dengan uang yang sama ya. Dengan nilai uang yang sama. Karena real ya. Nilai uang yang sama. Di Indonesia ya. Indonesia kita bisa dapatkan 2 baju. Nah, ya. Sedangkan di US kita cuma bisa dapat 1 baju. Ya, di Amerika kita cuma bisa dapat 1 baju. AS ya. Mana lebih murah? Barang dalam negeri atau barang luar? Murah barang dalam negeri. Nah, murah dong. Artinya sekarang kalau seandainya terjadi apresiasi, ini kan apresiasi ya, dari 10.000 atau 15.000 menjadi 5.000 terjadi apresiasi. Yang terjadi sekarang adalah kesimpulan kita lanjutannya. Ya. Nilai tukar misalnya berubah dari 10.000 menjadi 5.000 lah ya. Itu kan kita namakan apresiasi. Apresiasi. Barang di luar itu relatif lebih mahal ya. Mahal, sedangkan barang dalam negeri itu relatif lebih murah. Yang terjadi adalah ekspor. Ekspor meningkat. Kita masih ada 10 menit lagi, nanti masuk link selanjutnya ya, langsung masuk saja ya. Enggak saya jeda. Oke, itu beberapa kesimpulan yang akan kita bahas ya sedikit. Karena ya, ini kita bisa skip karena telah kita terangkan tadi. Nah, ini nanti price level biasanya nanti ya. Apa yang kita gunakan dalam analisa nanti biasanya dari CPI ya, Consumer Price Index. Atau kalau di Indonesia namanya IHK ya, Indeks Harga Konsumen. Jadi biasanya nanti kalau mau olah datanya cari nanti P itu apa sih? Ya, pakai aja Indeks Harga Konsumen. Atau yang lain bisa juga GDP deflator juga boleh ya. Nah, sekarang lanjutannya.
ada nanti dalam pelajaran makro ini namanya diajarkan hukum satu harga, ya, hukum satu harga. Nah, di sini adalah harusnya ya barang dan jasa itu dijual dengan harga yang sama. Nah, nanti ada istilahnya nanti ya diterapkan bahwa nanti ada arbitrase. Arbitrase ini maksudnya apa? Contoh ya, ini rata-rata ada yang di luar dari Sumatera Barat atau di Sumatera Barat semua? Yang di kelas ini? Orang ada yang luar Sumatera Barat? Ada 3 orang yang di luar Sumatera Barat, Pak. Oke. Ya, Pak. Mungkin belum tahu ya, mana yang lebih contoh literasi yang bagus ya. Anggaplah ya, saya kalau orang Sumatera Barat kan bisa tahu gitu ya, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang misalnya. Nah, bisa mengestimasikan jarak lah ya. Nah, sekarang kita coba ya. Mungkin kita tidak menyebut nama kota gitu ya. Kita asumsikan ya. Jarak dari kota A ke kota B, anggaplah 20 km. Ya, 20 km. Nah, mau lah, anggaplah Bukit Tinggi sama Payakumbuh misalnya ya. Saya nggak tahu pas berapa jaraknya. Harga misalnya, harga di kota A, baju juga ya, misalnya harga baju di kota A, anggaplah itu harganya 50.000 ya. Sedangkan harga baju di kota B itu anggaplah harganya 30.000. Oke. Kira-kira apa dampaknya pada perekonomian ini? Kalian kalau lihat peluang seperti ini, apa yang kalian lakukan? Coba ya, kalian lihat. Atau kayak misalnya di Bandung kan kesannya harga baju di Bandung itu murah kan? Kesannya harga baju di Bandung murah, sedangkan harga di luar Bandung mahal. Ya. Jakarta misalnya, kalau ada yang tinggal Jakarta, Bandung gitu kan. Anggaplah harga baju di kota A ini 50.000, sedangkan harga baju di kota B 30.000. Ini kalau kalian sebagai anak ekonomi, apa yang kalian pikirkan? Apa yang terpikir sama kalian? Ngapain kalian kalau tahu ada harga selisih seperti ini? Pergi beli baju ke kota B, Pak. Oke, beli baju di kota B, terus beli baju aja? Nggak mau cari uang kalian? Oh iya, Pak. Dibeli baju di kota B, dibuat di kota A, Pak. Dijual di kota A. Itu orang, berarti udah ada bisnisnya kalian kan? Beli di kota B, lalu jual di kota A. Kenapa? Karena lebih murah di kota B, Pak. Sedangkan di kota A lebih mahal. Sekarang kalau banyak orang melakukan apa yang dilakukan Sarul itu gimana? Kira-kira apa dampaknya? Terjadi pemerataan harga nanti. Terjadi pemerataan. Di sini adalah dampaknya orang akan berbondong-bondong ya. Beli baju gitu. Di kota B. Ini kalau kalian di mikro kan diajarkan kalau permintaan banyak ya pasti harga naik. Sama kayak masker kemarin pas tahun lalu pas pertama kali pandemi orang berbondong-bondong beli masker tuh. Naik gila-gilaan harga masker. Itu kan hukum dari permintaan ya. Ketika permintaan naik banyak ya. Meningkat ya. Nah, itu secara asumsi ya. Yang lain tetap ya. Variabel lain tetap. Maka dampaknya adalah harga akan naik. Sekarang ketika orang berbondong-bondong di sini, ini pasti akan naik. Ini akan naik, harga akan naik. Ujung-ujungnya nanti adalah ya, kalau seandainya lanjutan juga, kalau seandainya orang berbondong-bondong tidak beli, itu pasti harga turun tuh. Sedikit permintaannya, terpaksa harga di apa ya? Kalau di atas masih ada harga di atas profit normalnya, itu pasti akan turun. Nah, ujung-ujungnya tadi seperti yang kalian sebutkan, simpulkan adalah pasti kedua kota akan menghasilkan ya, harga baju yang sama.
Nah, itu logika yang ditanamkan ya. Jadi ketika harga itu besar antara satu kota dengan kota yang lain, pasti ada orang akan berpikiran berdagang kan, beli barang di sana, jual di sana gitu. Ujung-ujungnya nanti adalah ketika permintaan meningkat, harga itu akan dan akan sama antara kota A sama kota B sampai dia akan menjadi harga yang sama. Atau sebaliknya ketika harga kota A itu terlalu murah dibandingkan kota B, pasti orang akan beli di A, jual di B gitu kan. Sampai nanti A dan B itu akan sama. Nah, ide itu yang dipakai dalam teori perdagangan internasional juga gitu, bahwa kalau seandainya ya semua itu punya kesempatan membeli barang selisih harga itu, ya pasti opportunity, istilah arbitrase tadi yang saya katakan ya, kalau seandainya orang bisa mengambil untung dari selisih itu, pasti ujung-ujungnya antara dua kota itu akan sama. Atau kalau seandainya kita bicara tentang teori perdagangan internasional, negara A sama negara B berbeda harganya, pasti akan terjadi harga yang sama, satu harga yang sama. Karena orang akan beli barang di kota A misalnya, di kota B, atau di negara A atau negara B. Yang membuat harga itu akan sama nanti antara dua negara itu. Oke, kita masih ada 2 menit lagi. Nah, di sini lanjutannya ada purchasing power parity. Ini teori yang menerangkan nilai tukar yang harusnya bisa membeli barang yang kuantitas barang yang sama antar di dua negara. Di antara arbitrase tadi ya, satu harga tadi kita harusnya dengan nilai tukar yang terserah nilai tukarnya berapa, ada 10.000, $1 tadi, itu harusnya dia bisa membeli barang yang kuantitasnya sama di semua negara. Yaitu logika dari mana? Ya tadi, hukum satu harga tadi. Di purchasing power parity ini, itu adalah teori yang menerangkan nilai tukar. Itu harusnya dengan unit uang yang sama. Ya. Terserah tadi, mau rupiahnya sekian gitu ya, dolar sekian, harusnya bisa membeli jumlah barang dan jasa yang sama. Tapi teori ini juga banyak kritiknya juga ya. Implikasinya apa? Nanti nominal exchange rate itu akan menyesuaikan barang dan jasa yang berdasarkan semua negara. Ya, itu kesimpulan implikasi dari purchasing power parity ini. Contohnya tadi, harusnya nominal exchange rate dikali P nilai akan sama dengan P di luar negeri. Sama kayak tadi ya. Kalau logika yang sama, harusnya kayak tadi nih. Yang tadi, E kali P misalnya. E kali P kan 3 tuh. Ya kan? Yang tadi, kasus yang sama nilainya. Yang kasus satu ini. E kali P kita, itu kan E kali P ya. Sama dengan 10/10, 10.000 ya, dikali 30.000. Itu akan sama dengan 3, yaitu nilai harga di luar negeri. Itu kesimpulannya. Cuman nanti ada beberapa kekurangan kritik ya dari teori ini. Nah, limitasinya, ada 1 menit lagi nih waktunya terbatas nih, saya stop dulu lah ya. Nanti kita masuk ke link lanjutannya.